Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta hidayah sehingga kita dapat menikmati indahnya iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit ceramah singkat mengenai 4 tema. Yang tema pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sesuai hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya telah merangkumkan sedikit rangkuman singkat tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu bulan penuh berkah. Bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Mubarak, di mana amalan ibadah yang dikerjakan ketika bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian bulan penuh pengampunan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk beribadah sebanyak mungkin. Kemudian yang kelima yaitu pahala dilipat gandakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa beribadah di bulan Ramadan, maka pahala-pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang enam adanya malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Malam ini terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana di hari itu juga diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian bulan Ramadan bagian dari rukun iman. Kemudian seterusnya bulan Ramadan di mustajabahnya doa, insya Allah. Kemudian yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 10 bulan berpuasa. Kemudian tema yang kedua yaitu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah penting dan wajib bagi setiap muslim untuk mengusahakan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan agama Islam merupakan agama akhlak, agama yang mengajarkan kepada kita tentang tata krama, adab, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan memutuskan Rasulnya memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah sering disebut Al-Amin oleh kaum Quraisy pada zaman dahulu, sesuai dengan firman Allah, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya
pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut kita dituntun untuk menedani akhlak Rasul, akhlak yang mulia, karena Islam itu adalah agama yang akhlak. Karena orang Islam belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti Islam. Kemudian tema yang ketiga yaitu mengimani hari akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Akan ada hari yang abadi yang biasa disebut dengan hari pembalasan, di mana hari pembalasan ini Allah akan membalas pahala orang-orang yang berbuat baik, dan Allah akan membalas siksa kepada orang-orang yang berbuat jahat. Balasan ini tergantung ke entah kecil, besar, ringan, dan beratnya hukuman kepada orang-orang ini tergantung kepada amal perbuatannya ketika di dunia. Di sini, di hari ini Allah akan berlaku seadil-adilnya pada manusia yang telah berbuat baik dan yang berbuat jahat. Dan sebagai muslim kita wajib mengimani hari akhir, karena dengan kita mengimani hari akhir maka akan menambah semangat kita untuk terus berusaha menjadi orang baik dan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dan dengan mengimani hari akhir ini, itu akan membuat kita takut kepada Allah dan takut untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengimani hari akhir ini, itu akan membuat kita yakin bahwa setiap perbuatan kita akan ada pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Kemudian tema yang terakhir yaitu sifat sombong. Sombong adalah salah satu sifat yang tercela, di mana manusia bisa merasakan serba bisa, serba tahu, atau merasa sombong dengan hasil capaiannya mungkin. Nah, dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah yaitu iblis, ketika para iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam tetapi mereka tidak mau. Yang pertama itu adalah kesombongannya. Karena kesombongannya, dia merasa bangga bahwa mereka lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, dari kisah tadi kita mengetahui bahwa Allah tidak menyukai sifat yang sombong. Oleh karena itu, hendaklah kita semua menghindari sifat sombong agar kita terjauh dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu tadi ceramah pendek saya, pendek dan singkat. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf karena itu datangnya dari saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.